hadir di tempat ini. Yang pertama, patut dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mendengarkan pemaparan sesi berbagi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Di sini saya Maruli Tuan Enggolan dari calon guru penggerak angkatan ke-9 akan memaparkannya. Nanti Bapak Ibu dapat menyimak, dan jika ada yang dipertanyakan, saya persilakan untuk mengambil hikmah dalam kegiatan kita ini. Terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Evi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di dalam forum ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 9 Bapak Maruli Tuan Enggolan. Di sini supaya kegiatan ini diberi hidayah, mendapat berkah dan diberikan kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama Islam, mungkin yang lain dapat menyesuaikan. Baik, doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini teman kami Bapak Maruli Tuan Enggolan akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga diberi kelancaran dalam kegiatan ini dan dapat berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami ini dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, yang berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat berjalan dengan baik sampai akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Kami serahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Evi. Yang berikutnya sedikit bimbingan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Patut juga kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari rekan kita Bapak Maruli Enggolan selaku calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kita bisa bersama-sama mendukung program maupun gagasan ini untuk dapat sama-sama memajukan satuan pendidikan kita ini. Jadi ini merupakan program yang baik, budaya positif yang akan kita implementasikan. Semoga lewat pemaparan atau diseminasi dari Bapak Maruli, kita bisa sama-sama mencermati tahapan langkah bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan hikmat dan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Siburian. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya mulai untuk sesi berbagi tentang budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam sesi untuk pemaparan dari diskusi kita hari ini, pertama saya akan mengenalkan. Yang pertama di sini ada
fasilitator saya itu Bapak Armen Tagaru, unit kerjanya pengawas di Kabupaten Toba. Yang kedua di sini ada pengajar praktik saya Bapak Jublihan Sirait, unit kerjanya di SMK Negeri 3 Kota Pematang Siantar. Dan saya sendiri Maruli Tua Lenggolan dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan aksi nyata tentang saya, yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, di sini Bapak Ibu, ada di sini yang akan saya bahas konsep utama untuk budaya positif tersebut. Yang pertama dia perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya mulai. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini bisa kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, di sini juga kita harus perlu mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti bagaimana. Di sini nanti akan saya jelaskan hanya sekilas karena saya di sini fokusnya untuk budaya positifnya. Di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang pertama dia yang berpihak kepada peserta didik. Kata kuncinya kita berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran itu menyenangkan, bukan menjadi beban siswa dan bukan menjadi beban guru. Kemudian di sini yang lebih ditekankan pembelajaran itu terserah Bapak Ibu, buat bervariasi, buat dengan konten ataupun media yang lainnya. Baik Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini biar saya lanjut. Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama di sini yang paling intinya adalah begini. Poin ke-5. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol, yang bisa mengontrol diri Anda. Saya kasih perumpamaan Bapak Ibu. Kalaulah Ibu Vivi menggenggam tangannya, kalau Ibu Vivi di sini menggenggam tangannya, Ibu ini punya masa depan di tangannya ini. Kemudian ada hal yang penting di tangannya ini. Coba Ibu Vivi bisa digenggam tangannya. Oke, ini rahasia di dalam Ibu ini. Kira-kira saya ngasuh Ibu ini untuk membuka, kira-kira Ibu ini mau atau tidak? Sepertinya tidak ya, karena Ibu ini punya rahasia tersendiri. Makanya di sini untuk teori kontrolnya yang mengendalikan itu yang Ibu ini sendiri. Bukan seperti stimulus respon tersebut orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Kita yang mengontrol diri kita Bapak Ibu. Oke, itu ke sini. Kemudian saya lanjut. Di sini disiplin positif. Oke. Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini Bapak Ibu yang sering kita jumpai, si anak itu akan melakukan apa yang kita perintahkan ketika ada imbalan, yaitu ada sogokan. Kemudian dia akan menghindari ancaman ataupun hukuman dari kita. Makanya dia mau melakukan disiplin yang sudah kita terapkan. Nanti akan saya bahas Bapak Ibu bagaimana sebenarnya penerapan yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Oke, di sini kemudian lagi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini nanti akan saya terangkan Bapak Ibu. Yang ketiga pada murid-murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, serta menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama di sini, yang berikutnya nilai kebajikan. Di sini adalah
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, di sini saya mengangkat untuk nilai kebajikannya melalui dari profil pelajar Pancasila. Di sini nilai kebajikan yang saya pilih adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini saya sudah melakukan kegiatannya seperti yang kita laksanakan di sekolah juga, Bapak Ibu, melakukan ibadah setiap bulan pada minggu keempat. Benar Bapak Ibu ya, yang sudah kita laksanakan. Kemudian di sini mandiri, kegiatannya yang saya lakukan pemahaman diri dan kesadaran dari situasi yang dihadapi. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang kegiatan yang saya lakukan merefleksikan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan berkebinekaan. Yang keempat, berkebinekaan global. Kegiatan yang saya lakukan mengenal dan menghargai budaya serta berkeadilan sosial. Yang kelima, bergotong royong. Kegiatannya melakukan kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang terakhir, kreatif. Kegiatan yang saya lakukan menghasilkan gagasan dan karya. Baik Bapak Ibu, di sini yang saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengikuti apa yang sudah saya lakukan dan akan kita terapkan bersama. Semata-mata itu Bapak Ibu tidak untuk kepentingan kita, di sini untuk kepentingan warga sekolah. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Mungkin banyak kebutuhan kita Bapak Ibu ya, tapi di sini nanti saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Oke, yang pertama dia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini contoh kebutuhan kita untuk merasa aman Bapak Ibu. Bagaimana kita biar bisa merasa aman? Ya itu kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Contohnya di sini tetap menjalin hubungan baik dengan teman, rekan sejawat, keluarga. Kemudian di sini yang ketiga, penguasaan. Di sini setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Yang keempat, kebebasan. Contohnya di sini adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberi kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada kesenangannya. Contoh yang kita buat di sini nanti Bapak Ibu, kita di sini sebagai guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, seperti yang saya bilang tadi di awal Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Di sini nanti satu-satu akan kita bahas. Yang pertama dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, dari ketiga poin tersebut, di sini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik adalah poin yang ketiga. Yang pertama itu, jangan kita membuat disiplin tapi dia tidak nyaman. Baru yang kedua, ketika kita membuat disiplin positif tersebut, dia hanya untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi di sini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu di dalam penerapan budaya positif ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang sangat kita harapkan Bapak Ibu. Kita berikan kepada siswa tersebut, biar dia yang menjadi dirinya sendiri. Baik, di sini kemudian kita lanjut konsep identitas dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman begini dia bentuknya Bapak Ibu. Dia menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Nanti itu dampak yang kita hadapi ketika hukuman yang terjadi. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada penghargaan.
Penghargaannya itu tidak efektif. Kalau kita melakukan penghargaan Bapak Ibu ya, ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nanti Bapak Ibu terjadi begini, ketika kita memberikan imbalan, jadi si siswa tersebut berketergantungan terhadap kita. Ternyata yang kita lakukan itu salah Bapak Ibu. Di sini juga ditegaskan dengan sistem ranking. Ranking itu pun semenjak kita masuk kurikulum merdeka itu kan sudah tidak ada lagi. Karena ada yang merasa yang disakitin, ada yang merasa terpacu. Ternyata itu salah. Baik. Kemudian di sini adalah konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau kita Bapak Ibu melakukan penerapan budaya positif, ketika kita membuat peraturan di dalam kelas, kita buat konsekuensinya. Poin yang paling penting itu Bapak Ibu, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Kita maunya selama ini ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kalau kau salah ya kerjakan kesalahan. Kita pasang. Oke, sapu lapangan sekolah atau cuci kamar mandi. Dia tidak punya kesempatan Bapak Ibu untuk merenungi kesalahan. Yang kita lakukan itu salah Bapak Ibu. Oke, yang terakhir di sini adalah dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita kasih sama siapa itu. Nanti akan saya paparkan juga, saya sudah membuat restitusi terhadap peserta didik. Kasih sama si anak tersebut. Biar direnungi dia kesalahan. Biar ditanggung jawabin dia akan kesalahan dia. Karena di sini Bapak Ibu nanti juga saya akan menjelaskan, kita akan membuat kesepakatan kelas dan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, dan lebih tinggi lagi Bapak Ibu kita buat menjadi keyakinan sekolah. Kemudian di sini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Ketika ada permasalahan atau ada kasus yang kita temui di ruang lingkup sekolah kita, yang kita harus menggunakan cara penyelesaian adalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini yang pertama, biar kita tidak bertanya restitusi itu apa sih? Begitu. Baik, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Kalau kita tidak menerapkan ini Bapak Ibu, dia akan merasa minder, dia tidak akan berkembang, dia akan merasa diasingkan oleh kawan-kawan. Tetapi dengan penerapan restitusi ini, di sini ditegaskan si anak itu bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakternya yang lebih tua. Jadi kita harus mensupport Bapak Ibu. Kemudian di sini ciri-cirinya, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jangan kita harapkan Bapak Ibu, kamu sudah melakukan ini, harus begini, salah Bapak Ibu. Tapi di sini kita terapkan si anak tersebut belajar dari kesalahan apa yang dibuatnya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, tawaran kita kasih Bapak Ibu, bukan menjadi paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit perbedaan. Saya ambil contoh kasus di sini, siswa tidak mengerjakan PR. Biar kita lihat nanti Bapak Ibu, selama ini kita melakukan tindakan seperti apa. Biar kita sambil merenungi yang kita lakukan itu benar atau salah. Yang pertama itu Bapak Ibu di sini adalah hukuman. Pasti ini Bapak Ibu mungkin masih ada, tapi sesuai dengan setelah saya paparkan, harapan saya tidak lagi seperti yang bisa kita lakukan. Kalau ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR, hukuman yang kita buat kira-kira seperti begini. Guru menghukum siswa tersebut dengan menghormat bendera selama 1 jam pembelajaran, ataupun yang lain Bapak Ibu ya, ataupun dia lari dari lapangan. Itu salah Bapak Ibu, salah. Hukuman yang seperti begitu salah.
kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Pasti itu Bapak Ibu, sudah dipastikan. Kemudian yang kedua, di sini ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan atau mengerjakannya sebanyak rakaat 3. Baik, begini yang kita alami Bapak Ibu. Oke, kamu Budi, PR yang kamu kerjakan belum siap. Lihat teman-temanmu yang lain sudah pada siap. Nanti setelah jam istirahat kamu mengerjakan lagi sebanyak rakaat 3. Ataupun seluruh bab 1 harus kamu ringkas. Salah Bapak Ibu. Yang kita lakukan seperti begitu salah. Bukan begitu yang diharapkan. Yang kita harapkan itu adalah dengan menggunakan penerapan restitusi, yaitu guru yang pertama menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanyakan Bapak Ibu, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kamu melanggar itu atau tidak? Kita kasih arahan Bapak Ibu, jangan kita bojokkan. Nanti yang adanya psikis si anak akan terganggu. Ini pun sudah didesain sedemikian rupa untuk rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Sudah orang-orang yang pemikir yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka kalau sudah yakin dengan menerapkan seperti begini, kualitas anak itu akan semakin baik. Baik, kemudian di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik, di sini posisi kontrol seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu di sini pilih yang mana? Sebagai manajer, Ibu Wirita sebagai manajer. Oke, baik. Mungkin pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu ya. Tapi harapannya ya tetap kita terapkan. Jangan kita sebagai pemukul membuat merasa bersalah pun itu salah Bapak Ibu. Sebagai teman pun salah. Sebagai teman pun kita dengan siswa itu salah. Nanti biar saya jelaskan. Kemudian sebagai pemantau, apalagi pemantau. Dan di sini posisi kontrol seorang guru itu kita diarahkan sebagai manajer. Manajer bukan manajer di perbankan ya, bukan manajer di perusahaan. Baik, di sini akan saya jelaskan yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira seperti begini Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah, lalu kutip seluruh sampah yang ada di sekolah. Begitulah Bapak Ibu tipikal seorang guru penghukum. Dia begitu, kesannya bawaannya marah saja. Bukan ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Yang begitu pun Bapak Ibu dengan lembut pun kita buat itu pun salah. Dia nanti akan minder dengan sendirinya. Kan kita buat dia merasa bersalah. Memang lembut kita buat, tapi dia akan merasa bersalah. Tapi ya cara yang seperti itu pun salah Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah ikutin aturan sekolah. Kali ini Bapak tidak apa-apa kamu salah. Tidak mengapa-ngapakan ketika kamu bersalah. Salah juga Bapak Ibu. Di sini yang ditekankan ketika kita melakukan sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, siswa itu yang pertama Bapak Ibu akan ketergantungan sama kita, akan ketergantungan. Sedikit-sedikit nanti kita yang diarahkan, kita yang diandalkan. Baru guru yang lain bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan didengarkan, karena dia fokus sama satu guru saja. Ketika kita membuat pendekatan tersendiri, dia akan fokus sama kita. Sampai guru lain dia akan mengabaikan. Apapun perintah guru yang lain itu belum tentu didengar dia, karena dia fokus sama satu guru. Karena guru tersebut menempatkan posisi kontrol sebagai teman. Salah Bapak Ibu, jangan. Kasihan nanti guru yang lain. Hanya dia suka sama ibu, suka dalam arti ya, apa yang dibilang ibu dia laksanakan. Itu salah Bapak Ibu ya. Yang kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Sekarang konsekuensinya apa? Salah. Tadi sudah kita bicarakan tentang konsekuensi. Contohnya begini Bapak Ibu. Sudah, nanti kamu jam istirahat kedua, silakan kerjakan tugas atau ringkas buku halaman sekian. Baru kita sekali-sekali melihat.
kemudian kita balik ke kantor, kemudian kita pantau lagi, kita lihat lagi, bagaimana sampai mana pekerjaannya. Si siswa tidak akan merasa nyaman, Bapak Ibu, tidak senang. Dia akan pemikiran tersebut untuk hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, di sini diharapkan kita adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita pertanyakan ketika siswa tersebut bersalah. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita kasih sama dia, Bapak Ibu. Jangan kita yang mencari solusi, jangan, Bapak Ibu. Biar siswa tersebut biar semakin bertumbuh, semakin dewasa, dia juga akan tahu akan apa kesalahan yang telah diperbuat dan apa yang harus dilakukan dia. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini yang saya ucapkan saat tadi, kita yang pertama harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, kita beranjak dari pertanyaan yang pertama ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Ibu Bibi, kira-kira kenapa itu Bapak? Ibu Bibi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Biar aman. Oke, Ibu Wirna, biar apa itu Ibu Wirna? Kita menggunakan helm. Oke, melindungi kepala. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa mengambil kesimpulannya. Yang dibilang orang ibu ini benar. Tapi di sini kita mengambil garis besarnya, itu adalah tentang keselamatan. Tentang keselamatan Bapak Ibu. Mungkin ada nanti guru lain yang kita menggunakan helm biar jangan ditilang. Ada begitu, tapi itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi di sini yang kita buat untuk keyakinan tersebut adalah keselamatan. Cukup. Dari keselamatan itu kan bisa kita jawab Bapak Ibu. Keselamatan itu seperti apa? Yang gunakan ini biar jangan jatuh, biar jangan ditilang polisi. Tapi garis besarnya adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ibu Edi gimana kira-kira itu Ibu Edi? Kenapa kita mengikuti atau memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan dan kebersihan. Ibu Rika? Kesehatan. Berarti di sini Bapak Ibu bisa kita mengambil garis besarnya adalah kesehatan. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini akan saya buat tentang perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya, begitu peraturan di dalam kelas. Tetapi di sini kita harus menerapkan keyakinan Bapak Ibu, yaitu kita cukup menyampaikan kepada peserta didik tentang rasa bertanggung jawab atas apa yang telah kita sepakati. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti di situ saling menghormati, kan begitu Bapak Ibu. Harus saling menghormati. Kemudian di sini sampai seterusnya gunakan masker ya tadi itu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu budaya antri Bapak Ibu ya, menghormati orang lain juga ya, jangan kita potong. Kemudian ataupun buat empati. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas tersebut bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Begitu Bapak Ibu untuk keyakinan, bukan kesepakatan Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, mencakup untuk keseluruhan Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sudah pasti itu. Karena ketika yang positif akan kita terapkan, harapan kita juga yang hal positif juga yang akan kita dapatkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Gak perlu kita Bapak Ibu 1 sampai 100, 1 sampai 1000 mau kita buat keyakinan, gak perlu Bapak Ibu. Kita yang simpel aja. Dengan harapan kita yang simpel tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Harapan kita Bapak Ibu seperti yang saya bilang berawal dari keyakinan kelas, nanti kita kembangkan untuk menjadi keyakinan sekolah, biar kita sejalan Bapak Ibu. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti akan saya tampilkan Bapak Ibu bagaimana saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pasti ada yang harus mau kita koreksi, ya silakan kita koreksi. Kalau sudah cukup ya biar saja berlangsung. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ada prosedurnya. Ini untuk yang terakhir untuk keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilakan peserta didik memberikan pendapat yang disepakati. Kita persilakan. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas bukan itu dari kita, bukan dari siswa, melainkan kesepakatan bersama Bapak Ibu. Setelah sudah kita berkesepakatan, baru kita ambil garis besar. Kemudian mencatat atau menempel seluruh kesepakatan dari peserta didik, menyusun kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah menjadi kalimat positif, membuat nilai kebajikan dari kalimat positif yang telah disusun, menyarikan seluruh keyakinan kelas menjadi 3 sampai 5. Itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Tidak perlu banyak, 3 sampai 5 saja sudah jalan. Kemudian menempelkan keyakinan tersebut di dinding kelas atau sekolah untuk menjadi pengingat atau dokumentasi. Nanti Bapak Ibu bagi ada kelasnya yang dulu yang dibuatkan Bapak Ibu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika dia mau keluar pintu, dia melihat ada keyakinan kelas yang sudah kita buat, sedikit banyaknya siswa tersebut akan ingat Bapak Ibu. Baik di sini Bapak Ibu untuk restitusi untuk materi saya yang terakhir Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi itu adalah segitiga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Tadi sudah saya bilang Bapak Ibu. Di sini dia ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi tersebut. Jadi bukan semena-mena seperti kita menanyakan keyakinannya, bukan Bapak Ibu. Di sini ada hal-hal, ada poin yang penting di dalam menerapkan segitiga restitusi dalam sebuah kasus. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan gagal yang kita harapkan dia akan menjadi anak yang sukses. Yang berikutnya, validasi tindakan. Setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau tidak memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nanti akan saya tayangkan juga videonya Bapak Ibu. Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan disiapkan, anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan penerapan segitiga restitusi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan
berapa ini Cuan? Yaudah, nanti jangan terlambat lagi ya. Nanti sudah habis jam istirahat, dan saya di kantor. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ya, silakan masuk. Pak. Kamu tahu kenapa Bapak suruh kamu menemui Bapak saat jam istirahat? Tahu Pak, karena terlambat nih Pak. Iya. Tadi kamu datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Nah, kira-kira kalau acuan pergi ke sekolah jam 7.30 dan masuk ke jam pelajaran jam 7.30, menurut kamu apakah itu termasuk tepat waktu? Ya Pak, saya terlambat. Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi jawabnya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat dan masuk ke kelas terlambat. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita sama-sama memecahkan solusi supaya acuan tidak datang terlambat lagi ya. Pasti kamu punya alasan kan? Kenapa kamu bisa datang terlambat ke sekolah? Ya maksudnya saya Nah, kenapa kamu bisa bangun kesiangan? saya bermain game sampai lupa waktu. Jadi saya tidur malam-malam. Jadi di sini kamu terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Lalu kamu tidurnya kemalaman lupa waktu. Kebanyakan main game. Menurut kamu apakah datang terlambat itu sudah termasuk atau sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Masih ingatkah apa saja keyakinan kelas kita? Tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan ramah lingkungan. Jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah dan datang lebih awal? Mengurangi bermain HP dan memasang alarm, dan jika memungkinkan saya minta tolong ibu untuk membangunkan saya Pak. Nah, kapan bisa itu dilaksanakan? Mulai malam ini Pak. Oke, bagus Aswan. Kamu sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak doakan semoga Acuan menjadi anak yang selalu menaati peraturan sekolah. Amin Pak. Baiklah Wan, jam istirahat masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Silahkan kamu istirahat dan jangan sampai terlambat lagi masuk ke dalam kelas ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama. Baik, sambil diperhatikan, selama ujian tidak boleh bekerja sama. Usahakan kerja dengan mandiri, tidak boleh menggunakan HP. Bagi siapa yang menggunakan HP, silakan diantar ke depan. Kalau sudah siap untuk mengikuti ujian, silakan dilaksanakan ujian dengan baik. Bisa ya? Handphone siapa itu? Handphone siapa itu? Mana
saya wisuda di kantor ya. Iya, setelah kamu masuk kerja. Kamu tahu kenapa Bapak suruh kamu temuin Bapak saat istirahat? Nah, kira-kira kalau Firza mencontek saat ujian, menurut kamu itu termasuk perbuatan yang keji? Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusia biasa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan hal yang sama. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi di sini kita sama-sama memecahkan solusi supaya Firza tidak mencontek lagi pada saat ujian. Pasti kamu punya alasan kan? Kenapa kamu bisa mencontek saat ujian? Saya tadi malam sudah belajar Pak, sehingga persiapan saya tidak ada. Nah, kenapa kamu nggak belajar tadi malam? Saya bermain HP hingga larut malam, sehingga saya lupa esoknya ada ulangan matematika. Jadi di sini kamu bermain HP, lalu kamu tidurnya kemalaman sampai lupa waktu, sehingga lupa belajar. Menurut kamu, apakah itu sudah termasuk ataupun sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Saya melanggar keyakinan kelas. Masih ingatkah apa saja keyakinan kelas kita? Tidak tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, mengutamakan belajar daripada bermain, serta menjaga kebersihan dan ramah lingkungan. Jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mencontek pada saat ujian dan lebih serius lagi untuk belajar? Mengurangi bermain HP dan lebih serius lagi ketika belajar. Dan jika memungkinkan, saya akan mengikuti bimbingan belajar habis pulang sekolah. Nah, kapan itu bisa dilaksanakan Firza? Oke, bagus Firza. Kamu sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak doakan semoga Firza agar lebih rajin lagi dalam belajar, agar kedepannya Firza dapat memperoleh ranking di kelas. Baiklah Firza, dan istirahat masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan kamu istirahat dan jangan sampai malas untuk belajar lagi ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Perkenalkan, nama saya Azwar dari kelas 11 SMA swasta Fakultas Ilmu Pengetahuan Sekianta. Setelah saya melakukan restitusi sama Bapak Nenggolan, saya merasa sangat senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu datang lambat. Terima kasih Bapak telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan mengulangi permasalahan yang sama, yaitu datang lambat. Terima kasih Bapak. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Kenalkan, nama saya Putri Maulana, saya dari kelas 11 mulai setelah melakukan diskusi sama Bapak Nenggolan, saya merasa sangat senang karena beliau mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang suka bermain HP jika lupa waktu untuk belajar. Saya terima kasih karena Bapak telah memberikan solusi kepada saya. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi saat ujian dan lebih giat dalam belajar. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita menanti berseri. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh kasus yang kita temui di sekolah, dan saya memahami kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali sama-sama kita. Yang pertama tadi dalam segitiga restitusi tersebut adalah menstabilkan identitas. Janganlah kita bawaannya emosi Bapak Ibu. Harus kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan dia yang salah. Kita pertanyakan kepada dia, benar atau salah yang dilakukan dia. Kemudian kita mencari jalan keluarnya Bapak Ibu bersama-sama. Jangan sepihak kita memutuskan jalan keluar terhadap dirinya, karena tidak bisa kita memutuskan Bapak Ibu, karena yang menjalani itu adalah siswa tersebut juga. Yang ketiga tadi Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita pertanyakan Bapak Ibu, apakah sudah dilanggar dia atau sudah diikutin dia. Baik Bapak Ibu, di sini untuk video yang terakhir kali akan saya paparkan, akan saya putar tentang tata cara pembuatan kesepakatan kelas. Bagi Bapak Ibu yang belum ada kesepakatan kelasnya, kalau mau dilihat nanti tata caranya bisa dilakukan Bapak Ibu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas sambutannya. Kemudian di sini sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan menerapkan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Oke, budaya positif ini sangat banyak manfaatnya. Budaya positif ini semata-mata bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan kepala sekolah, bukan juga untuk kepentingan yayasan, tetapi di sini adalah untuk kepentingan seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Peserta didik, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, yayasan, dan komite. Itu yang bermaksud warga sekolah. Oke, di sini kita akan menciptakan budaya positif. Budaya positif yang seperti bagaimana? Tetapi ada langkahnya, ada tahapannya. Kita mulai dari kesepakatan kelas dulu. Kita mulai kesepakatan kelas. Bagaimana kelas kalian ini biar nyaman, biar aman, biar kondusif, biar menyenangkan. Bisa ya, kira-kira ya? Oke. Kalau sudah kamu buat nanti kesepakatan dari kelasmu, baru nanti kita beranjak untuk membuat keyakinan kelas. Itulah pedoman kita, itulah acuan kita di dalam keseharian kita. Dan jangan sampai dilanggar. Kenapa? Itu sudah kita sepakati. Oke, di sini saya sudah buat secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok didiskusikan apa yang menjadi kesepakatannya, apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Nanti saya kasih sticky note, dituliskan dari situ, nanti tuliskan di atasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tapi nanti ada 5. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau mau kelebihkan di dalam sticky note-nya, ada poin 1, ini, poin 2 boleh. Sudah, nanti kita pilih dan kita sepakati bersama. Kita sepakati, bukan kemauan saya. Bisa ya? Dan juga bukan kemauanmu. Biar jangan semena-mena juga kamu membuatnya. Bisa ya? Oke, di sini ada contoh dari keyakinan kelas. Di sini ada contohnya seperti disiplin. Kira-kira siapa yang tahu disiplin? Iya, coba silakan. Disiplin itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tertib, Pak. Oke, contohnya? Contohnya selalu datang tepat waktu, memakai pakaian sekolah sesuai aturan sekolah, dan selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, kasih tepuk tangan. Yang harus kita terapkan itu adalah keyakinan kelas kita, yang memang harus kita sepakati, kan begitu. Jangan sampai dilanggar. Kalau sudah dilaksanakan seperti begitu berulang-ulang, dan jika ada temannya yang tidak melakukan,
Nah, disitulah peran budaya positif tersebut. Hal yang baik harus dikembangkan, kan betul kan? Iya. Kalau yang tidak baik dari temannya, temannya diingatkan untuk melakukan hal yang baik tersebut. Oke, yang kedua ada lagi nanti contohnya saling menghormati dan menyayangi. Siapa yang bisa kira-kira? Saya Pak. Oke. Menurut saya saling menghormati dan menyayangi itu saling menghargai satu sama lain. Contohnya menghormati guru, tidak saling mengejek satu sama lain, sapa, sopan, salam, santun. Oke, tepuk tangan. Oke, kemudian yang berikutnya contohnya dia adalah mandiri. Oke, mandiri kira-kira seperti apa? Jadi Pak, menurut saya mandiri itu adalah seorang individu yang tidak bergantung pada orang lain. Contohnya seperti bisa dalam belajar dan mampu bekerja secara sendiri, Pak. Yang berikutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab kira-kira yang seperti apa? Siapa Pak? Oke. Menurut saya bertanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Contohnya dari menanggung risiko terhadap apa yang dilakukan dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke. Berarti kalau ada pun tugas yang diberikan oleh gurumu atau wali kelasmu, itu merupakan tanggung jawab ya, yang harus kita selesaikan. Begitu dia, penuh dengan tanggung jawab. Oke, yang terakhir menjaga kebersihan. Siapa dulu? Oke. Menurut saya Pak, menjaga kebersihan itu adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran dan debu. Contohnya itu memisahkan sampah yang organik dan non-organik, terus membuang sampah pada tempatnya, serta membuang barang yang tidak dipakai. Oke. Tapi membuang sampah di dalam laci masih boleh nggak? Tidak. Ini kebiasaan siswa ini. Makan permen karet bukan dibuang, melainkan di bawah meja. Dan itu hal yang salah. Oke, di sini saya akan bagikan sedikit not. Yang pertama, ini warna apa? Ataupun ini otak udang ya? Iya, otak udang gini. Pak, sudah? Kau tuliskan di sini nanti contoh kelompok 1. Sepakati semua dalam satu kelompok itu. Ini untuk keyakinan kelas, untuk kesepakatan. Ingat ya, ini untuk kesepakatan. Nanti ini untuk keyakinan. Bisa? Atau kalian lebih suka warna apa? Pink. Ini. Oke, saya ulang. Ini untuk kesepakatan, ini untuk keyakinan. Silakan didiskusikan masing-masing. Kalau membuat keyakinan, cukup keyakinan seperti yang kita bilang tadi. Gak usah dibuat contohnya. Contohnya nanti seperti yang sudah disampaikan mereka tadi. Penting kamu tahu apa yang menjadi keyakinan kita. Oke, yang kuning tadi untuk kesepakatan, yang pink. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah Baik Bapak Ibu, itulah untuk sesi berbagi dari saya tentang penerapan budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah yang kita cintai ini. Tadi sudah saya buat bagaimana menangani sebuah kasus dengan restitusi. Yang kedua, bagaimana cara membuat kesepakatan menghasilkan keyakinan di kelas dan akan kita kembangkan untuk keyakinan sekolah.
Mungkin Bapak Ibu banyak tutur kata saya yang kurang pas mungkin dirasa orang Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kemudian dengan adanya sesi pemaparan tentang penerapan budaya positif ini, mari Bapak Ibu sama-sama kita laksanakan, kita berkolaborasi, sama-sama kita kembangkan untuk kemajuan sekolah kita ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.